Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qawil sultanu alwadihi burhanu alwansudi fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmina salatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala alihi wasbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT atas kenikmatan dan kesehatan diberikan kepada kita. Semoga kita semua semakin memberikan kepada diri kita semakin rasa syukur kepada Allah SWT. Semoga juga sholawat serta salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua besok di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semangat pagi semuanya anak-anakku yang saya sayangi. Semoga kalian semua, kita semua, Bapak Ibu guru kita semua selalu diberikan kesehatan walafiat dari Allah SWT. Ya, pada kali ini Pak Uda ingin menyampaikan terkait perilaku jujur kepada kita semua. Yang disebut jujur itu adalah berkata sesuai apa adanya. Apa yang dalam hati, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuatkan itu selalu sesuai. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul adzim, yang arti yaitu hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kata as-sidikin atau sodikin itu artinya benar atau bisa diartikan sebagai jujur. Nah, dari ayat tersebut diperintahkan kepada kita semua selaku orang-orang yang beriman, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah SWT. Bertakwa bagaimana? Menjauhi segala larangan dari Allah SWT dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjalankan dan menjauhi itu tadi harus didasari dengan rasa di dalam hati. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Karena apa? Semua amal perbuatan yang kita lakukan, yang kita amalkan tanpa didasari keikhlasan, ikhlas yang mana, maka amal yang kita lakukan tersebut akan ditolak oleh Allah atau tidak diterima. Karena semua amalan ina amalu semuanya harus didasari dengan niat. Niatnya juga harus dengan ikhlas gitu. Ketika sudah ikhlas kita melaksanakan karena kecintaan kita kepada Allah SWT, maka
hal yang kita lakukan tersebut akan dinilai dengan ibadah dan ibadah tersebut diterima oleh Allah SWT. Begitu juga perintah kita berperilaku jujur juga diperintahkan oleh Allah SWT, bahkan juga diperintahkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang di dalam hadis yaitu alaikum bisidqi, wajib atasmu berlaku jujur. Jadi ketika kita hidup di dunia di Bebrayan Agung, kita serawung kepada teman, kita serawung kepada masyarakat, kita harus berperilaku jujur. Kenapa kok jujur? Karena kalau tidak jujur maka dampaknya ke belakang itu akan besar. Disebutkan di dalam serat ulang reh yasan dalem sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Prabu atau Pakubuwono kaping sekawan di dalam serat ulang reh. Intinya apa? Wong tumindak ora jujur bakal ketara ing tembe mburine. Ngopo? Karena ketika kita di awal kita tidak jujur, tapi jangan harap semua yang kita lakukan ketidakjujuran di awal tadi akan selamat sampai akhir mburine. Jangan harap, karena apa? Ketika kita tidak jujur pertama, nanti akan diikuti terus ketidakjujuran yang kedua. Ketidakjujuran yang kedua akan diikuti ketidakjujuran ketiga. Semua alasan apapun akan berusaha untuk menutupi sesuatu hal yang tidak jujur tadi. Maka Bapak udah menyarankan dan mengajarkan kepada anak-anakku semuanya, khususnya kepada diri Pak Uda juga, mari kita berusaha untuk netepi dawuh Gusti Allah dan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Disuruh apa? Kita wajib berperilaku jujur, berkata jujur meskipun jujur itu membuat sakit. Lebih baik jujur daripada kita berbohong. Lawan kata jujur apa? Dusta. Dusta bisa disebut dengan ketidakjujuran. Maka kita harus terus berperilaku jujur. Saya sebutkan lagi di dalam serat ulang reh tadi, ojo nganti kebacut, polah sing ora jujur, nek kebacut mesti bakal cilaka lan ora apik. Luweh becik ngupadi meloni ulangan sing sejati. Maka sudah disebutkan bahwasanya ketika kita tidak jujur di awal, ketika kita di dunia tidak jujur, kita berkata tidak jujur, kita berbuat tidak jujur, maka kita akan mendapat suatu kecelakaan. Dalam arti cilaka itu bisa dalam segala hal. Mungkin kita bisa tidak diamanai lagi, orang-orang tidak percaya kepada kita lagi, meskipun itu kita sekali tidak jujur, tapi jangan pernah kita berlaku tidak jujur. Dalam psikologi perkembangan dan pendidikan, bahasanya ketika kita berkata tidak jujur, pasti psikologi kita akan merasa ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena kita berlaku tidak jujur. Oleh karena itu, ketika psikologi kita sudah melakukan perilaku tidak jujur, maka yang ada hanya takut. Makanya di dalam ajaran leluhur Jawa itu ada yang disebut bahasanya gini, wani amarga bener, wedi amarga salah. Jadi ketika kita itu melakukan sesuatu itu sudah melakukan suatu kebenaran dan kejujuran, pasti yang ada hanya apa? Kita akan melaksanakan suatu keberanian, karena kita sudah melakukan suatu kebenaran. Kok kita difitnah atau bagaimana, pasti kita tetap akan berani meskipun ke ujung dunia, bahasanya seperti itu. Karena itu tadi psikologi yang bermain di sini. Tapi ketika kita sudah tidak jujur atau berbohong atau dusta, pasti ketika ada sesuatu hal kita akan merasa takut. Kenapa takut? Karena kita sudah melakukan kesalahan. Tapi kalau kita sudah jujur, maupun bagaimana ujian yang menerpa kita, badai pasti akan berlalu, kejujuran pasti akan benar. Allah SWT selalu akan menjaga yang namanya suatu kebenaran. Yang benar akan terlalu benar, yang salah tetap akan salah, yang hak-hak, yang batil-batil, seperti itu. Sing diwastane jujur menika jujur ing sak jeroning ati. Jadi
Jujur itu ada 3. Jujur sak jeroning ati, jujur sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian jujur ing sak pangucaping lisan. Makanya dalam falsafah hidup orang Jawa dikenal jenengan ajining diri gumantung ono ing lati. Ketika kita sudah berbicara benar, kita pasti akan diajeni mbi uwong. Karena kenapa? Karena kita berbicara sesuatu hal yang benar. Itu tadi jujur ing sak pangucaping lisan. Jadi kita berbicara apa yang sesuai dengan hati dan lisan kita. Jadi tidak ada kebohongan sedikit pun. Kemudian yang ketiga yaitu jujur ing sak tumindaking raga. Dalam arti dohiriyah, kita berbuat perilaku, kita berinteraksi dengan perbuatan, dengan lisan, dengan hati, semuanya serba benar, jujur. Itu seperti itu nggih. Mungkin dari saya pertemuan kali ini cukup sekian, tidak banyak atau tidak panjang lebar. Yang penting kita semua mari kita implementasikan, kita terapkan perilaku jujur itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Pasti suatu saat ketika kita selalu berbuat jujur, insya Allah Allah SWT akan memberikan pitedah jalan yang terbaik kepada kita, meskipun badai itu di depan banyak menerpa kepada kita. Selalu Allah dalam kebenaran kita. Gitu. Mungkin dari Pak Uda dalam menyampaikan banyak kesalahan itu dari pribadi Pak Uda. Jika ada banyak kebenaran itu semata-mata dari Allah SWT kepada kita. Kemudian Pak Uda juga berpesan kepada kalian semua, kita semua, mari kita selalu meningkatkan yang namanya protokol kesehatan, karena semakin terus kita berinteraksi ini, terus kita jaga ke protokol kesehatan agar kita menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang lain dari kejahatan atau yang disebut dengan COVID-19 tersebut. Semoga Allah SWT segera mengangkat bala atau mengangkat wabah COVID-19 dari muka bumi, khususnya di Indonesia ini. Semoga kita semua juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Orang tua kita, bapak ibu guru kita, kita semua, adik-adik kita, keluarga kita, bahkan saudara-saudara kita. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan walafiat kepada kita semua. Apabila di keluarga kita, bapak ibu guru kita atau saudara-saudara kita ada yang sakit, semoga Allah SWT mengangkat segala penyakitnya. Alhamdulillah, pertemuan kali ini cukup sekian. Banyak salah, mohon maaf. Dari Pak Uda cukup sekian. Banyak salah, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.